Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Widya Asmarawati selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ilmu Reproduksi Ternak. Perkenalkan, nama saya Firda Fadila Lubis, NIM 20462699PT 08616 dari kelas Ilmu Reproduksi Ternak kelas C. Saya di sini akan menjelaskan materi kuliah berkaitan dengan setelah UTS mengenai ilmu reproduksi ternak. Ini izinkan saya untuk share screen ya teman-teman. Baik, untuk pendahuluan, di video ini ada 6 bab yang akan kita bahas, yaitu siklus estrus, gametogenesis, fertilisasi, perkembangan plasenta, perkembangan prenatal plasenta, dan partus. Untuk bab pertama yaitu siklus estrus, perlu kita ketahui teman-teman bahwa siklus estrus itu di mana siklus si betina itu mau menerima pejantan untuk melakukan kopulasi. Nah, untuk siklus estrus sendiri terdapat 4 fase, di mana fase pertama ada proestrus, estrus, metestrus, dan diestrus. Nah, untuk fase proestrus sendiri merupakan fase perubahan tingkah laku betina menjadi sedikit gelisah. Alat kelamin bagian luarnya itu memperlihatkan tanda-tanda peningkatan darah, tetapi belum melakukan kopulasi atau si betinanya itu belum bisa menerima si pejantannya. Nah, untuk fase estrus sendiri yaitu merupakan perubahan tingkah laku ternak, di mana si betina itu sudah menunjukkan gejala-gejala ingin menerima si pejantannya itu untuk melakukan kopulasi. Nah, tanda-tandanya itu biasanya sudah mengeluarkan lendir atau sekresi lendir atau sekresi lendir warna putih, kemudian pulsanya itu membengkak atau warna merah, dan terlihat tanda-tanda di sekitar alat kelamin itu menunjukkan perubahan warna, dan terdapat pembuluh darah yang sangat mencolok. Kemudian ada fase metestrus, di mana gejala estrus itu masih terlihat, tetapi betinanya itu tidak mau kopulasi lagi, dan cervixnya itu menutup dan sekresi cairannya itu berubah dari cair menjadi kental. Untuk fase terakhir itu ada fase diestrus, yaitu fase hewan ternak itu merasa tenang gitu, damai, di mana kelenjar endometriumnya itu tumbuh dari panjang menjadi berkelok-kelok serta berdegradasi tinggal kelenjar permukaan yang pendek. Artinya si diestrus itu di mana si betinanya itu tidak mau lagi berkopulasi lagi dengan ternak, atau fase ketenangan ternak. Nah, untuk materi kedua ada gametogenesis, merupakan gametogenesisnya sendiri merupakan proses di mana pembentukan sel gamet dari spermatozoa dan juga ovum. Nah, untuk fase pertama itu ada fase perbanyakan, di mana gamet membelah menjadi kromosom diploid melalui pembelahan mitosis. Gametnya itu berupa spermatozoa dan juga oosit. Nah, untuk kedua itu ada fase pertumbuhan, di mana setelah pembelahan sel itu, dalam pembelahan mitosis, selnya itu terhenti dan transformasi gamet oleh pertumbuhan gamet primer. Yang ketiga itu ada fase pemasakan, di mana terjadi pembelahan secara meiosis pertama dan kedua, atau disebut pembelahan reduksi yang berkromosom haploid atau N. Untuk materi ketiga adalah fertilisasi. Perlu kita ketahui, fertilisasi itu merupakan proses pembuahan, di mana bertemunya fungsi sel kelamin betina atau ovum dan sel kelamin jantan yaitu spermatozoa untuk menghasilkan zigot. Nah, tempat terjadinya pada hewan ternak itu di bagian caudal ampulla cranial atau anterior, atau di mana dekat ampulla isthmus junction. Nah, ketika di dalam ampulla, spermatozoa itu menjadi hiperaktif, meningkatkan kemungkinan bertemunya sel telur. Proses pembuahannya itu ada dua aspek, yaitu aspek embriogenik yang berkaitan dengan sel telur yang diproduksi secara aktif, dan aspek genetik, yaitu pemasukan kromosom DNA atau pemasukan sel bakalan. Pokoknya dari inti fertilisasi itu bertemunya antara sel sperma dan sel telur, dan dia akan
menghasilkan pembuahan. Pembuahannya itu berupa zigot. Zigot itu yang bakal jadi cikal bakal dari fetus sendiri. Bab selanjutnya adalah perkembangan plasenta. Teman-teman perlu kita ketahui bahwa plasenta itu terdapat 4 macam, yaitu plasenta diffusa, plasenta zonaria, plasenta discoidalis, dan plasenta cotyledonaria. Nah, untuk ciri-ciri dari plasenta diffusa sendiri itu dia tuh mengandung fili-fili sederhana. Fili-fili itu seperti serabut-serabut gitu ya teman-teman, yang berfungsi untuk mencegah bakteri yang masuk biasanya. Nah, untuk eh, untuk hewannya sendiri ada kuda dan babi. Yang kedua ada placenta zonaria, yaitu berbentuk pita agak putih mengitari uterus. Nah, placenta zonaria itu dimiliki oleh hewan kucing dan anjing. Yang ketiga itu ada placenta discoidalis, yaitu berbentuk oval atau cakram, jumlahnya itu 1 buah. Nah, adanya itu pada hewan primata dan rodensia seperti tupai, primata seperti buaya, kadal, dan juga ular. Yang terakhir itu ada placenta cotyledonaria, terdapat karunkula. Nah, umumnya itu terdapat pada hewan kambing, sapi, domba, dan hewan ruminansia lainnya. Untuk bab selanjutnya itu perkembangan prenatal plasenta. Perkembangan intrauterin ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode sautelur, embrio, dan fetus. Nah, periode sautelur itu di mana periode terjadi pembuahan hingga menempel di uterus. Nah, itu tuh akan menjadi cikal bakal dari fetus ya yang di dalam uterus. Yang kedua itu ada periode embrio, di mana periode ini akan membentuk suatu fungsi alat tubuh seperti denyut jantung, kaki, ekor, bentuk badan, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada periode fetus, merupakan penyempurnaan alat-alat tubuh dan penempelan fetus pada uterus. Periode fetus ini itu menjadi suatu bentuk cikal bakal dari bayi itu sendiri, di mana sudah terdapat alat penglihatan, alat pendengaran, mulut, hidung, dan sebagainya. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa plasenta itu berfungsi untuk menyelenggarakan bahan-bahan pertukaran secara timbal balik antara induk dan fetus, selain berfungsi sebagai kelenjar endokrin. Plasenta itu juga sebagai penyambung ya teman-teman antara induk dan juga si cabang bayi. Misalnya si si induknya itu sedang makan, maka nutrisi-nutrisinya itu akan diserap melalui plasenta. Plasenta induk sendiri sering disebut sebagai allantochorion. Bab selanjutnya adalah partus, di mana partus sendiri merupakan pengertian dari kelahiran. Kelahiran yaitu proses fisiologis keluarnya fetus atau bayi dari rahim uterus induk setelah masa bunting normal. Setelah partus akan mengeluarkan tokea dari saluran reproduksi. Ciri-ciri partus sendiri yaitu ternak gelisah, di mana hewan ternak ini sebentar-sebentar berdiri, kadang berbaring, kadang-kadang berdiri lagi. Pada kambing itu sering menggaruk-garukan kaki depan ke lantai kandang atau tanah sambil mengembik-embik be seperti itu suaranya. Setelah itu pulpanya berlendir, merah, dan membesar. Selanjutnya itu ada ciri-ciri lain, yaitu ambingnya membesar, keras, dan kencang. Pada proses cairan itu terjadi relaksasi bagian pelvis pada ligamentum sacrospinosus dan keluar lendir cervix serta pembukaan cervix. Biasanya ada pembukaan cervix 1, cervix 2, cervix 3 sampai ke 9. Kelainan pada fetus yaitu distokia. Distokia sendiri itu merupakan penyakit di mana ternak ini kesulitan untuk melahirkan, makanya dibutuhkan pertolongan dari luar seperti manusia. Oke teman-teman, cukup sekian materi dari ilmu reproduksi ternak ini sendiri. Proses produksi ternak itu merupakan suatu ciri makhluk hidup agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan memberikan keturunan untuk menciptakan keanekaragaman pada ternak. Dalam proses reproduksi ternak tentunya tidak lepas dari gejala-gejala dan fisiologis ternak seiring dengan perkembangan ternak tersebut. Diharapkan dengan memahami reproduksi ternak, kita sebagai mahasiswa itu mampu menerapkan ilmu-ilmu reproduksi ternak agar senantiasa dapat menunjang produktivitas ternak, menjaga kualitas, membuat kehidupan hewan ternak lebih terjamin dari segi pembiayaan maupun hingga ternak mengalami partus kembali. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.